Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Baharul Ilmi, NIM 20 10 10 100 322. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan sedikit mengenai IP address ya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Gaguk Wirasanto STMT. Baik, langsung saja ke presentasinya, yaitu memahami alamat IP. Alamat IP atau IP address ya. Alamat IP, apa sih alamat IP itu? Nah, IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. IP address atau Internet Protocol adalah alamat protokol internet yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, maupun jaringan lokal ataupun internet pada umumnya. Sedangkan fungsinya apa IP address itu? Nah, apabila kita ibaratkan kita belanja online ya, IP address itu adalah nomor rumah yang berfungsi untuk memastikan bahwa paket yang kita beli ya, kalau dalam di sini data dikirim ke rumah atau perangkat yang tepat, jadi tidak salah alamat begitu. Dengan kata lain, fungsi IP address ini adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar diarahkan ke tujuan yang tepat melalui jaringan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, pertama-tama komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet ya, atau ISP. Kemudian router berkomunikasi dengan server tempat situs web disimpan untuk mengakses file yang disimpan, yang perlu dikirim ya, yang perlu dikirim kembali ke komputer. Komputer, router, dan server itu memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Untuk jenisnya sendiri, IP address ada beberapa jenis. Sebenarnya versi IP address itu dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Kemudian untuk IP address konsumen atau alamat IP konsumen juga dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada IP privat, publik, dinamis, dan statis. Selain itu ada juga dua jenis alamat IP website, yaitu shared ya atau bersama, dan dedicated atau khusus. Nah, untuk IP address yang paling sering digunakan itu ada dua, IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, ini merupakan yang paling umum digunakan. Untuk IPv4, panjangnya 32 bit dengan 4 bagian atau oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar berkisar dari 0 sampai 255. Nah, dengan kemungkinan ini IP bisa disimpulkan bahwa saat ini ada sekitar 4,3 miliar alamat IP versi 4 yang beredar di seluruh dunia. Karena merupakan yang paling banyak digunakan, hampir semua sistem pasti bisa menangani routing IP versi 4 ini tanpa ada masalah. Nah, untuk IP versi 6 ya atau IPv6 itu dimaksudkan untuk menggantikan IP versi 4 karena variasi IP versi 4 yang kini mulai terbatas. Tadi kalau di IP versi 4 itu terdiri dari panjang 32 bit. Nah, di IP versi 6 ini mencapai 128 bit. Nah, untuk IP versi 6 itu ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf dipisahkan oleh titik 2. Jadi pada jenis IP versi 6 ini kita akan menjumpai huruf dari A sampai F. Pada
IP versi 6 ini routing akan menjadi lebih efisien karena memungkinkan penyedia layanan internet meminimalkan ukuran tabel routingnya. Pada IP versi 6 juga kita tidak perlu cemas dengan autentikasi karena kerahasiaan dan integritas data ya, karena memiliki keamanan atau ya dia menggunakan Internet Protocol Security atau IPsec ya. Terlebih lagi pada IP versi 6 ini dia tidak memiliki IP checksum ya, sehingga pemrosesan data bisa dikirim ke beberapa tujuan sekaligus, yaitu akan menghemat bandwidth jaringan ya, sehingga dia menjadikan IP versi 6 ini lebih cepat dan lebih aman dari IP versi 4. Nah, untuk alamat IP konsumen itu terdiri dari 4, alamat IP privat, publik, dinamis, dan statis ya. Untuk alamat privat sendiri adalah jenis IP yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya LAN dan Bluetooth. Sedangkan untuk alamat IP publik yaitu digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet. IP publik ini kebalikan dari privat ya. Untuk tadi kan yang privat itu sifatnya gratis, sedangkan untuk alamat IP publik karena dia untuk mengakses internet ya, sehingga kita membutuhkan penyedia layanan internet atau ISP ya, yang menjadikannya berbayar, dia tidak gratis. Nah, kemudian ada alamat IP dinamis. Alamat IP dinamis adalah alamat IP yang sifatnya berubah-ubah yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat ini biasanya digunakan karena alasan keamanan ya. Jadi pada alamat IP dinamis ini sifatnya berubah-ubah itu supaya lebih lebih aman dari segi ininya, security-nya ya. Sehingga misalnya ya kalau ada hacker itu jadi akan sedikit mempersulit ya, karena yang sifat-sifatnya itu berubah-ubah dinamis itu. Nah, sedangkan untuk alamat IP statis kebalikannya nih dari dinamis, karena alamat IP statis adalah rangkaian angkanya tetap dan tidak berganti-ganti. Nah, alamat IP statis sendiri dibutuhkan ya. Contohnya untuk penggunaan alamat IP statis ini adalah seperti mungkin ini ya, seperti printer di kantor yang dipakai bersama-sama. Nah, printer ini harus memiliki IP statik agar teman-teman kita di kantor atau di sekolah itu dapat terhubung dengan mudah untuk menggunakannya. Jadi kan IP-nya itu udah nggak diganti-ganti gitu, udah tetap yang itu aja. Nah, untuk kemudian tadi ada alamat IP khusus website ya. Nah, itu ada 2 yang sifatnya bersama dan khusus ya atau dedicated. Nah, untuk alamat IP bersama ini adalah IP address yang digunakan bersama-sama antara beberapa nama domain. Jadi alamat IP ini ditujukan bagi user yang menggunakan resource jaringan dan hardware server secara bersama-sama dengan orang lain. Karena kita bukan satu-satunya yang bisa mengakses IP address tersebut. Nah, sedangkan untuk dedicated IP address ya atau IP address khusus itu alamat yang hanya digunakan oleh satu situs web, yang berarti domain tersebut diberikan ke IP address yang tidak digunakan bersama-sama dengan pemilik website lain. Nah, keuntungannya kita bisa mendapatkan sertifikat SSL dengan lebih mudah menggunakan IP address ini. Juga lebih mudah menggunakan juga bisa diakses dengan IP address-nya saja gitu, bukan hanya nama domain. Jadi misalnya
kita mengakses apa ya, yang sering saya gunakan itu sih router ya. Jadi kita mengakses alamat IP-nya gitu, bukan nama domainnya. Nah, juga bebas menjalankan server file FTP ya, atau file transfer protokol. Jadi kita bisa berbagi data di situ ya. Nah, dari presentasi ini saya mengambil beberapa poin kesimpulan ya, yaitu poin pertama, alamat IP adalah serangkaian angka unik yang mengidentifikasi komputer atau perangkat dalam jaringan. Yang seperti tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk kedua, IP versi 4 dan IP versi 6 adalah dua versi alamat IP yang paling umum digunakan saat ini ya. Selanjutnya, alamat IP dinamis lebih disukai, sementara alamat IP statis mungkin diperlukan ya untuk akses persis ke perangkat seperti yang saya tadi contohkan. Misalnya kita punya sebuah printer ya di tempat kerja, yang dimana printer itu digunakan oleh bersama-sama, sehingga kita memerlukan IP address yang tetap sehingga memudahkan teman-teman untuk mengaksesnya. Jadi kita sudah hafal IP si printer tersebut. Nah, kalau untuk dinamis sendiri, ya kenapa lebih disukai? Karena dari segi keamanannya ya, dia lebih aman sehingga setiap kita mengakses dia berubah-berubah gitu IP-nya. Jadi lebih lebih meminimalisir untuk kebocoran data ya, atau lebih kalau ada hacker dia apa namanya sedikit mempersulit untuk mengaksesnya. Nah, untuk alamat IP bersama dan khusus itu hanya digunakan oleh situs web ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.